Bapak Ibu sekalian, khususnya hamba-hamba Tuhan, jangan coba-coba menantang Pastor Andy, dan Pastor Andy juga tidak perlu menantang saya merasa bisa, lantas menantang rekan-rekan pelayanan untuk membuktikan kebisaanmu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan yang menarik dengan judul Perhatian. Pastor Andi Simon berkata, jangan coba-coba menantang Pastor Andi. Apa maksudnya? Kita menyaksikan dulu tayangan berikut ini. Setiap orang berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian, khususnya hamba-hamba Tuhan, jangan coba-coba menantang Pastor Andy untuk lari. Karena setiap hari Pastor Andy lari di jalanan. Kalau Bapak Ibu hamba Tuhan, sesama rekan pelayanan, tidak terbiasa untuk lari, jangan coba-coba menantang. Pasti capek, pasti udah. Dan Pastor Andy juga tidak perlu menantang saya merasa bisa, lantas menantang rekan-rekan pelayanan untuk membuktikan kebisaanmu, ikut saya lari. Pasti tidak bisa, dan saya tidak perlu sombongkan. Karena setiap orang punya kemampuan berbeda-beda dari Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang hamba Tuhan tiap hari kerjaannya debat, dia aktivitasnya debat, lantas mau nantang Pastor Andy debat, pasti saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak ahli debat. Kalau ada orang yang pintar ngakunya sebagai hamba Tuhan, dia kelasnya profesor, doktor, mau tantang Pastor Andy, aduh, seandainya pun bisa, saya tidak mau. Karena saya menghargai setiap perbedaan, setiap kelebihan, setiap orang berbeda-beda. Jadi, setiap kita akan menjadi tajam di bidang masing-masing. Meskipun demikian, kita tidak boleh arogan, sombong, menonjolkan, dan merasa lebih daripada orang lain. Itu bukan sifat Tuhan Yesus yang diajarkan, yang turun padaku, bukan. Tuhan Yesus suka menyembuhkan dan bersyukur. Salah satu kesukaan Tuhan Yesus, saya boleh setia mengerjakannya hari ini. Dan Tuhan berkati saudara-saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan dari Pastor Andi Simon. Saya sangat diberkati dengan apa yang beliau sampaikan, karena memang saya dapat menandaskan bahwa apa yang dikatakan oleh beliau bertitik tolak dan bersumber dari data dan fakta Alkitab. Adapun maksud dan tujuan saya untuk membuat ulasan ini, di mana kita sebagai sesama tubuh Kristus untuk boleh saling melengkapi seorang terhadap yang lain. Ketika beliau menyampaikan pernyataannya, maka saya merasa diberkati dan saya rindu menunjukkan ayat-ayat yang secara eksplisit menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Pastor Andi Simon. Beliau berkata pertama-tama begini, setiap orang berbeda-beda. Ya benar, ada laki-laki, ada perempuan, warna kulitnya pun berbeda, sukunya berbeda, agama berbeda,
ras berbeda, banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain. Bahkan saya perlu sampaikan kepada kita saat ini, dua anak kembar sekalipun, memang kalau kita lihat sepintas, sama. Seperti pinang dibelah dua. Tetapi kalau kita meneliti lebih jauh, lebih dalam, ada perbedaan-perbedaan di antara mereka. Dan yang sangat ajaib, luar biasa, dari sekian miliar manusia yang ada di dunia saat ini, belum lagi dihitung orang-orang yang sudah meninggal, masing-masing kita unik di hadapan Tuhan. Sampai DNA kita pun berbeda. Sampai sidik jari kita pun tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Fakta atau realita kenyataan seperti ini sebenarnya mendorong dan membuka hati pikiran kita untuk betul-betul menghargai keperbedaan dan keunikan yang Tuhan telah ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Kepada sesama manusia, kita harus menghargai keperbedaan dan menghormati keperbedaan tersebut. Dalam konteks ruang lingkup yang lebih sempit, sesama kita tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya juga memiliki perbedaan. Ada perbedaan sinode, ada perbedaan aliran, bahkan ada perbedaan-perbedaan yang tidak mendasar, tidak pokok, terkait dengan karunia, potensi dan talenta, serta panggilan kita masing-masing, khususnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, kita ini unik dicipta oleh Tuhan. Kita memiliki perbedaan seorang terhadap yang lain. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau sampai tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, tidak ada perbedaan antara perempuan dengan perempuan, maka kita akan salah kaprah untuk mengenal siapa istri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beliau memberikan sebuah pernyataan kepada orang-orang Kristen, khususnya kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Dan pernyataan ini sebenarnya memiliki makna di balik dari apa yang beliau sampaikan. Tetapi beliau memberikan contoh terkait dengan berlari. Dikatakan begini, jangan coba-coba menantang Pastor Andi berlari. Kenapa? Karena setiap harinya, setiap paginya, Pastor Andi Simon suka berlari. Dan beliau pun berkata, saya juga tidak mau atau tidak perlu untuk menantang orang lain berlari. Biarlah keunikan orang lain secara tajam dipakai oleh Tuhan. Apa sesungguhnya yang ingin ditandaskan dan disampaikan oleh Pastor Andi Simon terkait dengan hal ini? Beliau mengatakan ketika beliau dipercayakan Tuhan satu karunia dari sekian banyak karunia dalam Alkitab, yaitu karunia mujizat kesembuhan. Ya, bijaksananya seseorang yang tidak diberikan karunia mujizat dan kesembuhan, ia tidak perlu menantang-nantang Pastor Andi Simon yang sudah hari-harinya di situ, hidupnya di situ, panggilannya di situ, karunianya di situ. Dan beliau pun sebaliknya tidak mau mencampuri urusan karunia, talenta, panggilan Tuhan kepada orang lain. Biarlah masing-masing kita saling menghargai sebagai sesama rekan hamba Tuhan. Siapapun kita, dari aliran denominasi apapun kita, dan dari aliran teologi manapun kita. Ini yang ingin ditandaskan dan digolkan oleh hambanya Pastor Andi Simon ketika membuat sebuah ilustrasi. Jangan coba-coba menantang saya untuk berlari.
Kenapa? Karena beliau punya kebiasaan setiap pagi untuk berlari. Sehingga memiliki tubuh yang bugar dan sehat, prima untuk melayani. Saudaraku dikasihi Tuhan. Beliau kembali melanjutkan begini. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda dari Tuhan Yesus. Nah, pernyataan ini mau saya gali dan tunjukkan dari data dan fakta Alkitab yang semakin meneguhkan dan meyakinkan kita supaya kita sibuk bukan mencampuri urusan pelayanan orang lain atau karunia yang Tuhan percayakan kepada orang lain, tapi mari kita sibuk untuk menajamkan, menumbuh kembangkan karunia yang Tuhan telah percayakan kepada kita sehingga berfungsi secara efektif, efisien, optimal, maksimal, menjadi berkat membangun tubuh Kristus di mana Tuhan tempatkan dan percayakan kita berada. Bahkan melalui unity, kesatuan di mana seluruh gerak dari karunia-karunia itu begitu nyata, real terjadi. Didasari dengan kasih, dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Maka orang-orang di luar sana akan melihat betapa dahsyat kuasa kemuliaan Tuhan yang terjadi bagi para hamba-hamba Tuhan atau rekan-rekan hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tunjukkan paling tidak ada 2 ayat terkait dengan pernyataan hambanya Pastor Rani Simon. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda dari Tuhan Yesus. Saya mengartikan dalam konteks ulasan bahasan saya ini dengan kalimat seperti ini. Setiap orang-orang percaya diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus karunia yang berbeda-beda. Saya bacakan untuk kita pertama-tama dari Roma 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita. Seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota tubuh tersebut mempunyai tugas atau fungsi yang sama. Mulut punya tugas khusus. Mata punya tugas khusus. Telinga punya tugas khusus. Tangan punya tugas khusus. Kaki punya tugas khusus. Tapi ketika semua, baik mulut, baik mata, baik telinga, baik tangan maupun kaki, berfungsi sebagaimana fungsi masing-masing, maka tubuh kita ini bisa menggapai apa yang kita rindukan dan harapkan. Sampai Rasul Paulus memberikan contoh yang alamiah, contoh yang sangat konkret yang terkait langsung dengan bagian organ-organ tubuh kita. Sehingga lebih mudah dimengerti, lebih mendarat di hati setiap yang menyaksikan dan mendengarkan Bapak Ibu Saudara. Demikian jugalah kerinduan Tuhan kepada kita. Roh Kudus memberikan karunia potensi yang berbeda-beda kepada kita. Biarlah karunia kita dipertajam, diasah, dikembangkan. Tuhan terus pulihkan, sempurnakan karunia kita.
sehingga boleh berfungsi benar-benar maksimal untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang kita layani, bahkan menjadi kesaksian bagi jiwa-jiwa yang belum percaya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kembali saya bacakan dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat sampai 11. Di sini lebih detail lagi Rasul Paulus menyampaikan rupa-rupa karunia tetapi dikerjakan oleh Roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Dikatakan demikian, ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ayat-ayat ini mau menegaskan ada aneka ragam karunia di dalam tubuh Kristus. Yang saya yakini, mengerti, dan pahami, karunia ini tidak hanya berlaku di zaman Rasul Paulus menunjukkan suratnya kepada jemaat Korintus saat itu. Tapi firman Tuhan ini masih berlaku dan berlangsung sampai sekarang. Dan tentunya jelas di sini dikatakan, ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tujuannya untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus, dan untuk menyaksikan Kristus bagi dunia yang belum percaya. Dan jangan lupa, Roh Kudus yang memberikan karunia itu sesuai dengan yang dikehendaki, diingini oleh Roh Kudus. Bukan suka-suka kita, bukan mau-maunya kita, tetapi tidak salah kalau kita berdoa meminta karunia yang lebih. Hanya catatan penting bagi kita, kepada tiap-tiap orang, artinya saya punya pengertian, pemahaman, dan keyakinan semua orang Kristen pasti memiliki paling tidak satu karunia. Tapi seringkali juga seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan bisa memiliki beberapa karunia. Kalau kita mendoakan supaya Tuhan karuniakan, ya bisa saja kita berdoa. Tapi jangan memaksakan kehendak. Tergantung daripada yang memberi. Siapa yang memberikan? Roh Kudus yang memberikan karunia itu kepada kita. Itu prinsipnya. Tapi yang jelas, kita harus mengerti dan menyadari sungguh-sungguh. Karena Roh Kudus yang memberikan karunia itu, dan ketika karunia itu dipakai oleh hamba-hamba Tuhan, di mana hamba-hamba Tuhan itu hidup sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, dia jalankan itu dengan tulus, dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dan hasilnya terlihat dengan jelas dinikmati oleh banyak orang. Kenapa kita menjadi protes? Kenapa kita coba-coba untuk tantang menantang? Kenapa kita coba melontarkan tuduhan palsu? Kenapa kita memberikan kritikan bahwa itu sesat? Kalau sampai kita menuduh pelayanan yang dilakukan seseorang di mana karunia itu bersumber dari Roh Kudus, berarti kita sedang berseberangan, kontradiksi, bertentangan dengan Roh Kudus.
saya memberikan masukan dan saran kepada rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun berada. Jangan kita menempatkan diri kita sebagai hakim yang memutus perkara seseorang menyatakan itu sesat, palsu, penipu, pendusta, pembohong, nabi palsu, dan lain sebagainya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merasa ada sesuatu yang salah dan menyimpang, mari kita counter, kita membuat pengajaran yang menurut keyakinan, pengertian, pemahaman kita, ini yang paling the best, yang terbaik. Tetapi biarlah sejarah membuktikan ke depan apakah yang dilakukan seseorang itu dari Tuhan atau tidak. Kalau memang Anda tidak percaya, kalau saya sendiri percaya, karena itu merupakan bagian dari karunia yang Roh Kudus berikan kepada hambanya, Pastor Andi Simon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beliau memberikan pernyataan begini. Ada orang-orang tertentu yang tiap hari kerjaannya debat. Kalau memang sudah ahli dalam konteks berdebat, Pastor Andi Simon berkata, jangan menantang saya berdebat. Saya tidak mau karena memang bidang saya tidak di situ. Ya, saya pikir benar juga. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau memang masing-masing kita menyadari bahwa karunia yang paling menonjol bagi kita adalah berdebat, berapologia, atau mengajar, dan lain sebagainya, marilah kita hidupi di mana kita semakin tajam dalam karunia yang Tuhan berikan, sehingga semakin maksimal menjadi berkat bagi tubuh Kristus dan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain yang belum percaya kepada Kristus. Dengan karunia potensi panggilan yang berbeda-beda, Pastor Andi Simon berkata begini, kita tidak boleh arogan, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh menonjolkan diri, bahkan kita tidak boleh merasa lebih daripada orang-orang lain. Kenapa beliau mengatakan tidak boleh? Karena itu bukan sifat Tuhan Yesus. Justru kalau kita melihat di dalam seluruh sepak terjang pelayanan Yesus, Pastor Andi Simon berkata, Tuhan Yesus suka menyembuhkan. Dan Pastor Andi Simon mengambil sebuah inspirasi atau rema dari pola gaya pelayanan Yesus yang suka menyembuhkan. Maka salah satu kesukaan Tuhan Yesus yang suka menyembuhkan, saya boleh setia mengerjakannya sampai hari ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak asing bagi saya. Karena saya seringkali mengulang-ulang dalam berbagai kesempatan termasuk di acara live. Saya selalu berkata, aku mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan suka untuk aku kerjakan. Bukan sebaliknya, aku mau melakukan atau mengerjakan apa yang aku suka untuk aku kerjakan, yang notabene itu berseberangan, bertolak belakang, kontradiksi, bertentangan dengan apa yang Yesus rindukan dan kehendaki. Saudara dikasihi Tuhan, dari hal ini saya mengerti dan memahami prinsip dan moto hidup Pastor Andi Simon adalah untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus suka lakukan, untuk mengerjakan apa yang Tuhan Yesus suka untuk kerjakan. Tentunya kita harus bijaksana, karena Tuhan Yesus melakukan karya pengorbanan penebusan di kayu salib, maka Pastor Andi Simon juga menjadi penebus. No, tidak. Itu unik, khusus, spesial, hanya oleh Yesus. Tetapi jangan lupa, firman Tuhan memberikan penegasan di dalam Yohanes 14 ayat 12 yang menegaskan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara dikasihi Tuhan, ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus,
selama 3,5 tahun pelayanan di dunia ini. Dan Yesus bersabda, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah lakukan selama 3,5 tahun di dunia ini? Mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, memberikan berkat atau menyatakan mujizat kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Seperti memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara dikasihi Tuhan. Itulah yang sedang dijalankan, dihidupi, dihayati oleh hambanya Pastor Randi Simon sekarang. Beliau mencontoh, meniru, meneladani Yesus. Beliau menaati apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada yang Yesus lakukan apa? Apakah kita jadi merasa lebih hebat dari Yesus? Tidak. Karena sentral fokus pemberitaan kita adalah Yesus. Bahkan hambanya Pastor Randi Simon pun menyembuhkan, menyatakan mujizat oleh kuasa Yesus dan di dalam nama Yesus. Dialah fokus sentral pemberitaan kita. Dialah yang kita agungkan, beritakan, tinggikan, dan nyatakan bagi dunia kuasanya yang dahsyat, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi pekerjaan-pekerjaan lebih besar itu bisa saja diartikan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Sekarang ini saya berbicara di sini, apa yang saya sampaikan didengar oleh Bapak Ibu Saudara di berbagai provinsi, kabupaten, kota, termasuk di dalam, di luar negeri. Bukankah ini pekerjaan yang lebih besar yang mana di zaman Yesus tidak ada seperti ini? Apakah dengan demikian kita akan pongah dan sombong berkata, aku lebih hebat dari Yesus? No, tidak. Karena sampai kapanpun kita adalah doulos atau budak dari Yesus. Hamba Yesus. Tetapi jangan lupa, sekalipun kita hamba Yesus, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, kata Yesus, ia dihormati oleh Bapa. Penghormatan bagi pelayan-pelayan Tuhan bukan datang dari manusia. Sekalipun itu mereka bisa lakukan, tapi penghormatan tertinggi datang dari Sang Pencipta, Bapa, Allah yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan adanya seperti ini, mari saya juga menyerukan pada kesempatan ini, mohon perhatian kepada seluruh orang percaya, tubuh Kristus, gereja Tuhan, terlebih khusus kepada rekan-rekan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pastor, penatua, gembala, pendeta. Mari, jangan coba-coba kita saling menantang satu dengan yang lain. Biarlah kita berfungsi secara optimal, maksimal, efektif, efisien, sesuai dengan potensi, panggilan, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan marilah ke perbedaan karunia yang kita miliki sebagai sesama rekan hamba Tuhan, kita boleh berkolaborasi, saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga ada unity, ada kekompakan, ada kesehatian. Dan itulah menjadi penggenapan doa Yesus. Aku berdoa kepadamu ya Bapa, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau dan aku satu adanya. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.